Ini sahabat lama nih, Gus Muafik itu sahabat lamanya Kang Deddy Mulyadi ya. Itu nggak nyadar. Nggak nyadar lagi diomongin Gus Muafiknya. Iya, mancala putra itu genteng aja sih Pak. Sakti mandraguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, sampurasun untuk semua warga Jawa Barat dan untuk semua warga plus 62 dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda semua senantiasa dalam keadaan bahagia. Jumpa kembali di channel Mata Netizen plus 62. Di sini semua dilihat, semua dikomentari. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat bagaimana kehebohan warga saat Kang Deddy Mulyadi datang dalam salah satu acara, yaitu ketika memperingati Hari Santri, dan kita akan melihat bagaimana ketika Gus Muafik dibuat tertawa oleh Kang Deddy Mulyadi. Seperti apa kehebohannya? Kita langsung saja ke videonya. Silahkan. Selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan, Bapak KDM, Bapak Aing. Bapak Aing. Luar biasa, Bang. Mumpung ada Kang Deddy, foto dulu. Selalu mengakhiri sambutannya dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ini sahabat lama nih, Gus Muafik itu sahabat lamanya Kang Deddy Mulyadi ya. Luar biasa. Kang Deddy kan yang muter tuh, Kang Deddy yang mendatangi mengajak salam. Ini sosok pemimpin yang luar biasa ya. Silakan Bapak. Tawadu. Saya lanjutkan. Mohon izin Pak Gubernur. Yang saya hormati hadirin pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Bapak Ono Surono. Wah, ada Bapak Ono Surono. Saya hormati Hebat. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Dudu Abdul Rahman. Terima kasih Pak Fadil, seluruh para kabinnya, dan yang saya hormati hadir juga Ketua MUI Provinsi Jawa Barat, Prof. Rahmat, dan Ketua BAS Bapak Haji Anang, dan yang saya hormati seluruh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat dari jajaran Bank India, Kabin Surya Haji Ade Fatahillah, dan yang saya hormati seluruh Rois Suriah dan Ketua Tanfidiyah Kabupaten Kota se-Jawa Barat, para Ketua Badan Otonom, dan para ketua lembaga di lingkungan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Purwakarta. Ada juga Bapak Bupati, Bapak Zain Kabupaten Purwakarta, dan Haji Deddy Mulyadi. Dan juga kita akan mendengarkan tausiah dari Gus Muafik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapan selamat datang kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Haji Deddy Mulyadi,
juga kepada Bupati Purwakarta, Pak Rizal Ujian, Dirjen Suping di kampus Mahadiri. Hadirin yang berbahagia, ini tibalah saatnya kita tunggu-tunggu sambutan dari pemimpin yang begitu dekat dengan rakyat, inspirator kebudayaan dan teladan bagi para santri Jawa Barat. Kami persilakan kepada Gubernur Jawa Barat. Teladan bagi santri di Jawa Barat. Kita akan melihat bagaimana ketika Gus Muhafid dibuat tertawa oleh Kang Deddy Mulyadi. Hatur Hatib Surya, hatur nuhun dilujeng kesepuhan wah ampun bukan dosa kakak apa mencan beres kayak kaditu tenang butuh beres gitu tenang lima pendukung utama tuh coba ini begitu dipuji keluar kabeda ini itu ngamplop udah sabarahan beras Kafi Hatur Ketua Majelis Ulama apa? Dama Alhamdulillah hatur nuhun. Nah iya kalau tulang itu kembali malah ya saya janji Saya nggak nyadar. Nggak nyadar lagi diomongin Gus Muhafiknya. Sila, iya, mancala putra itu, genteng ada Stepan. Sakti Mandraguna. Karena ingat, lu ngomongin ulang. Gus Muhafik, hari jeung Gus Muhafik mah batur can manggil ka Purwakarta, kuring mah geus manggil panggeula. Sebelum yang lain mengundang Gus Muhafik ke Purwakarta, Kang Deddy sudah dahulu mengundang Gus Muhafik ke Purwakarta. Jago hiji sedih ka ayeuna. Mere doa nengan di pamajikan can metu. Nggak ampuh doanya. Sudah. Alhamdulillah. Tenang Gus. Jago ahli sejarah gitu. Terus ngabahas Sukabumi. Hebat. Lah, kedong itu dulu Pak Sukabumi tembak. Gus, yang itu cerita yang lari ke gunung, lari ke Sukabumi ke sana. Ada ceritanya. Tenang. Gubernur Jawa Barat. Jadi ke amplop anu ti panitia dikeun, harus dibere panitia kurang. Tapi Gus Muhafik tetap kukuring dibekel. Khusus ya. Nengan ti pamajikan. Jadi ada maunya. Dengan anak kiai di Jawa. Amin. Dulu kawin teh orang Jawa. Amin. Orang Sunan aing di nyeri. Dan saksi lagi apa ampun belakang agamanya apa, golongan apa, yang akan dia lihat adalah integritas dirinya. Kenapa? Kita sudah memasuki abad teknologi dan sebentar lagi orang tidak bicara lagi golongan dan kelompok, orang akan bicara dia berintegritas atau tidak. Ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita ingin menjaga marwah santri, gampang, jaga saja marwah agama. Ketika ingin menjaga marwah agama apa? Ya sudah, menjadi tauladan dan amanah pada jabatan apapun yang kita peroleh. Kenapa? Karena ini akan membangun harapan. Apa membangun harapan? Orang akan berkata, sudah, kasihkan pada tokoh santri, pasti maju itu daerah. Kasihkan pada tokoh santri, pasti benar itu kelola duit. Kasihkan pada tokoh santri, pasti makmur itu rakyat. Kenapa? Dia mengajarkan kejujuran dan keberpihakan pada siapa? Harus sadar itu.
profit, yaitu 8 asnaf yang diatur dalam sistem tata kelola zakat. Dan itu menjadi kewajiban siapa? Saya ingat betul, saya jadi bupati terhadap Pak Kiai yang waktu itu menjadi ketua majelis ulama. Sehingga saya ketika jadi bupati itu sampai sekarang saya konsisten, keislaman saya jangan dilihat pada pribadi saya, karena pribadi saya tidak akan punya manfaat bagi orang lain, tapi keislaman saya nilailah pada kebijakan yang ada pada anggaran yang saya pegang, yang 27 triliun itu, yang 31 triliun. Apakah anggaran itu menyelesaikan kemiskinan? Apakah anggaran itu menyelesaikan kebodohan? Apakah anggaran itu melindungi orang-orang yang sakit, melindungi orang-orang yang dalam keadaan koma dan sekarat? Apakah anggaran itu bisa membuat optimisme bagi masa depan di Jawa Barat? Maka keislaman saya di situ. Betul. Hemat nih, kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jadi jabatannya ketika digunakan, benar-benar digunakan untuk sesuai dengan fungsinya, maka disitulah tolak ukur keislaman seseorang itu. Dia menjadi apa? Apakah dia menjadi gubernur? Apakah dia menjadi kepala desa? Apakah dia menjadi bupati? Atau menjadi apapun dia, ketika dia melakukan jabatan, menggunakan jabatannya sesuai dengan fungsinya, maka disitulah letak keislamannya. Hebat. Salut, salut. Lanjut. Jangan menjadi politik kamuflase. Politik kamuflase menghabiskan biaya untuk atas nama agama agar dianggap sebagai pemimpin yang beragama, tapi di sisi lain menghabiskan uang untuk kepentingan-kepentingan lain dan rakyatnya terlantar. Ketika saya pilih, komitmen saya adalah komitmen untuk membangun kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada orang sakit tidak terobati, tidak boleh ada anak-anak yang tidak sekolah, Setuju. jalan yang rusak, tidak boleh ada irigasi yang mampet, tidak boleh negara tidak hadir dalam setiap kesulitan warga, karena fungsi rakyat. Hebat. Setuju. Saya mengucapkan terima kasih. Sehingga kalau bicara hadiah tanpa membedakan kelas dan kasus. Nah, luar biasa ya. Ketika sosok Kang Deddy Mulyadi menjadi gubernur Jawa Barat, apakah jabatan gubernurnya itu digunakan sesuai dengan fungsinya? Maka disitulah kita bisa melihat inilah keislamannya Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa ya, mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk semua sahabat mata netizen plus 62 dimanapun berada. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video kita berikutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Kita tutup dulu. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.